Sekarang juga lagi pengen bikin sebuah sistem buat gue bisa stay konsisten konten at least 1 minggu sekali sih. Jadi ya bodo amat masalah editingnya mau segimanapun, masalah viewsnya mau kayak gimana pun, tapi gue pengen konsisten. Dan ya, itu adalah gue beberapa bulan yang lalu. Di video itu gue bilang dengan percaya diri kalau gue bakalan ngupload video di YouTube seminggu sekali. Tapi pada akhirnya itu nggak gue lakuin. Ya, jujur guys, untuk menjadi seorang yang konsisten itu sangatlah sulit. Padahal kalau misalkan lihat YouTube gue sekarang udah nyampe 1000 subscriber, tinggal nge-push watch hours-nya sampai 4000 baru bisa monetisasi. Ya meskipun sebetulnya tujuan gue bikin YouTube itu ya sebenarnya bukan ke uang tadinya, tapi lebih ke dokumentasi. Gue pengen punya arsip tersendiri di internet melalui video kayak gini, sharing pengalaman gue, apa yang gue pikirin, atau misalkan pendapat-pendapat gue, perspektif gue tentang suatu hal gitu ya. Tapi ya ternyata itu gak segampang itu untuk menjadi konsisten. Pada gue dengan pedenya di video itu gue bilang gitu kan, supaya gue terpacu, supaya gue punya rasa tanggung jawab, tapi ternyata ya pada akhirnya susah. Karena ya jujur aja gue gak bisa beralasan sibuk. Meskipun gue sibuk ya, kalau misalkan emang itu udah jadi tanggung jawab sih harusnya bisa tetap dilakuin ya, apapun caranya dan gimana pun. Tapi ya gue juga bukan bermaksud ngeles, tapi ada hal yang memang bakal gue sampaikan kenapa gue sesusah itu untuk konsisten dalam upload konten. Ataupun kalian juga merasakan hal yang sama, dimana kalian juga mungkin susah buat jadi orang yang konsisten di bidang apapun. Entah itu di kuliah kalian, di pekerjaan kalian, ataupun hal-hal yang ingin kalian lakukan gitu ya. Tapi gue bakal kasih tahu beberapa alasan yang gue rasain kenapa gue sangat sulit untuk konsisten. Jadi setelah gue mengidentifikasi diri sendiri, setelah gue refleksi kenapa sih gue sangat sulit untuk bikin konten secara konsisten, itu adalah yang namanya perfeksionis. Dimana setiap apa yang gue bikin itu selalu harus bagus, selalu harus almost sempurna gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada kurang sedikit atau gue ngerasa nggak serp itu nggak jadi gitu. Padahal gue udah melalui proses yang panjang. Gue udah nulis skrip, gue udah riset, gue udah video, bahkan udah sampai editing pun pernah ada video yang nggak gue upload karena nggak serp dan nggak bagus. Padahal nggak tahu juga audiens tanggepinnya kayak gimana gitu kan. Dan jujur, istilah perfectionism kill your progress itu tuh bener. Perfeksionis itu bisa jadi musuh bagi siapapun gitu yang ingin berproses menjadi lebih baik, berproses membangun habit, berproses mencapai sesuatu. Perfeksionis itu bisa jadi suatu hambatan. Ya meskipun di satu sisi sebenarnya gak masalah untuk punya sifat perfeksionis, tetapi kalau udah kronis kayak gua sih kayaknya pengen juga buat berhenti untuk perfeksionis dan lebih fokus ke proses aja terlebih dahulu. Gue usahain kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah overthinking. Masih berhubungan tadi dengan perfeksionis. Ini tuh merupakan hasil yang memang udah gue lakuin gitu kan. Gue selalu overthinking dengan apa yang gue sampaikan di YouTube. Entah itu takutnya salah informasi, takut dihujat, ya meskipun sebenarnya gue pun pernah ngalamin yang namanya hate comments, tapi tetap ketika gue melihat ternyata audiens yang gue raih atau gue capai itu ternyata udah semakin besar, jujur itu makin bikin gue overthinking gitu, karena ya bisa aja gue blunder, salah, dan digoreng atau dibully gitu kan. Tapi ya meskipun kayak gitu, gue tahu bahwa untuk menjadi kreator kayak gini ya di YouTube atau di sosial media manapun, itu hal yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah tetap fokus dengan apa yang kita lakukan dan terus berbenah gitu ya untuk jadi lebih baik lagi dalam bikin konten. Dan yang terakhir itu adalah alasan yang gue punya itu gak cukup kuat. Jujur ya, sekali lagi gue bikin YouTube itu sebenarnya gak terlalu kepikiran untuk punya duit, untuk bisa ngasilin duit. Karena kan gue mulai YouTube dari tahun 2020 kalau gak salah, pas COVID. Sekarang masih 1000 subscriber, bayangin 4 tahun baru 1000 subscriber. Tapi ya gue bikin YouTube karena memang dokumentasi, sekedar untuk
pengen punya arsip tersendiri. Jadi suatu saat ketika gue udah semakin tua, atau mungkin anak-anak gue ke depannya, kalau misalkan dipanjangkan umurnya, bisa melihat bahwa gue bikin video kayak gini gitu di YouTube dan gue share sesuatu di sana. Ya terlebih lagi gue bakal senang banget kalau misalkan apa yang gue share di sini bermanfaat juga buat banyak orang gitu ya. Tapi ternyata alasan itu gak cukup. Gue juga gak tahu gue harus beralasan apa lagi. Apakah mungkin gue harus punya alasan buat punya duit kali ya. Kayaknya ngejar AdSense di YouTube buat jadiin alasan oke kali ya. But let's see ya. Tapi yang jelas channel ini bakal terus aktif. Gue bakal terus upload video sebisa mungkin. Cuman gue belum bisa netepin waktunya kapan. Karena gue takutnya kayak kemarin lagi gitu kan, cuman omdo. Jadi gue bakal berusaha menyesuaikan aja, mungkin sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan sekali ya, meskipun itu kelamaan juga ya. Karena jujur gue juga banyak belajar dari penonton-penonton atau orang-orang yang di kolom komentar yang ngasih insight atau pengalaman mereka. Itu sangat-sangat luar biasa dan gue sangat-sangat senang gitu membaca komentar-komentar tersebut. Jadi buat kalian yang ngejalanin sesuatu dan punya kendala kayak gue, entah itu kalian punya alasan tersendiri ya di luar yang udah gue sebutin tadi, yang gue bisa tekenin mungkin teruslah berproses. Mungkin emang untuk konsisten atau punya habit tertentu itu perlu waktu, perlu tenaga dan perlu pengorbanan yang besar. Tapi yang jelas mari fokuskan kita untuk terus berproses sekecil apapun. Yang terpenting adalah jangan jadi quitters atau gampang nyerah. Ya, mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk terus berproses. Sekali lagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang juga di bidang. Goodbye.